bukan hanya dari segi jumlah, tapi perjalanan angonnya cukup jauh loh. Kalau Otan hitung ya, jarak yang kita tempuh tadi kurang lebih 50 kilometer. Pasukan balik kanan, jalan! Wih, gak berasa ya, sekarang sudah waktunya pulang ke kandang. Bebek-bebek petelur ini juga nampaknya sudah kenyang, teman. Sama seperti berangkat, mereka terlihat antusias saat dikirim pulang oleh Bunda Iin. Ayo, siapa yang kagum melihat kekompakan baris berbaris bebek? Ternyata sifat tertib berbaris ini bukan sifat alamiah bebek. Tapi ini semua karena bebek mempunyai tingkah suka meniru. Mereka akan bersikap seperti yang dilakukan kawanannya, termasuk berjalan dan mencari makan. Maka dari itu, bebek bisa kelihatan sangat kompak. Antrian mulai tersendat saat menaiki mobil, pemirsa. Apa mungkin karena kalian habis makan jadi terasa lebih sempit ya, sob? Semua sudah naik? Lapor, pasukan siap dipulangkan, Bun. Lupakan yang sedih-sedih. Lebih baik kita lihat nih kekompakan para bebek. Coba teman perhatikan baik-baik ya. Bunda Iin lagi coba membelah lautan bebek tuh teman. Tapi apa yang akan terjadi? Nah, Tan, meskipun udah pisahin, tapi mereka akan kembali lagi karena mereka satu koloni. Yuhu! 100 jempol buat kekompakan para unggas ini deh. Hidup berkoloni dan sudah dipisahkan dari kelompoknya. Otan dan teman di rumah juga dengar kok. Nggak usah pakai pengeras suara juga, Kale. Otan pede banget deh. Padahal Bunda bukan manggil kita, teman. Nih, Bunda lagi berusaha mengarahkan ribuan bebek ini dengan pengeras suara. Sebetulnya ketika diangon, bebek itu lebih peka terhadap suara atau gerakan dari tongkat bambu ya. Nah, dari dua percobaan yang Bunda lakukan, ternyata bebek memiliki respon yang berbeda. Reaksi bebek sama-sama bergerak, namun dengan tongkat bambu, gerakan bebek lebih kompak dan menuju satu arah. Tapi jika hanya diinstruksikan lewat suara, bebek bergerak tak terarah. Jadi teman-teman paham ya, kenapa para peternak selalu membawa tongkat bambu? Bukan karena sakti, tapi lebih efisien untuk mengangon ribuan bebek ini. Lezat-lezat kan masakannya? Iyalah, semua olahan ini jadi makin enak karena tekstur daging si bebek yang kenyal tapi juga gurih. Mau di sate kek, apa di bumbu aneka rasa, daging itik atau bebek udah pasti jadi idola untuk penggemar olahan unggas selain ayam. Otan yang makannya pisang aja jadi ikutan ngiler nih kalau lihat aneka rupa hidangan Nusantara ini. Waduh, yang barusan lewat itu apa ya? Om editor, tolong pause gambar tadi dong. Burung jenis apa yang bisa terbang rendah seperti ini? Atau jangan-jangan ini acara komunitas aeromodeling? Teman, ayo kita selidiki lebih dekat. Apa? Otan gak salah lihat nih. Itu ada bebek terbang. Bukan motor bebek loh ya, tapi bebek beneran. Canggih. Otan cukup takjub melihat kemampuan bebek-bebek di sini. Dan momen unik ini terekam di Payakumbuh, Sumatera Barat.
Yuhuu! Lagi-lagi kita belajar satu tradisi unik masyarakat Minang, teman. Nah, tradisi menerbangkan bebek ini dibungkus dalam perlombaan yang disebut pacu itiak. Itik bukan sembarang itik, karena semua yang dilombakan sudah dilatih menjadi atlet. Tapi kesempatan kali ini kita baru bisa menyaksikan latihan pacu itik, teman. Gimana nggak disebut atlet coba? Puluhan itik ini dilatih setiap hari menjelang perlombaan. Persiapannya nggak main-main kan? Nah, usia itik yang bagus untuk dilatih sampai jadi atlet profesional mulai dari umur 6 bulan, teman. Memang apa bedanya ya itik biasa dengan itik pacu? Coba kita lihat lebih dekat yuk. Loh. Waduh, bukan ini Paman Editor. Ini si Tiak Lado Mudo. Makanan khas Minang favoritnya Kerotan. Nah, ini baru betul. Secara kasat mata, kita pasti sulit ya membedakan itik pacu dengan itik biasa. Karena pada dasarnya semua itik bisa terbang. Namun hanya beberapa itik yang memiliki ciri-ciri tertentu untuk bisa jadi itik pacu. Seperti leher yang tidak terlalu panjang, lubang hidung yang besar, dan memiliki sayap elang. Maksudnya bentuk sayap mengarah ke atas. Oke, kamu lolos ke babak latihan, Sob. Konon, tradisi ini dimulai sejak tahun 1028. Bermula saat masyarakat Alur Kuning memelihara itik sambil bertani. Gak cuma diam dalam kandang, tapi itik di sini juga dikembalakan ke sawah. Ya, namanya juga hewan gak dilatih cara baris berbaris, maka seringkali itik kedapatan pergi ke arah yang tidak sesuai. Saat petani menghalau itik dari atas ke bawah, maka gerombolan itik berhamburan. Bukan sekedar lari atau lompat, namun ada yang refleks terbang. Nah, dari situlah tercetus ide untuk melatih itik terbang dan dijadikan olahraga tradisional. Hingga saat ini, pacu itik ditekuni secara profesional hingga dibentuk Porti atau Persatuan Olahraga Pacu Itiak. Keren maksimal. Nah, sekarang Kak Angel nggak mau kalah sama abang-abang dan bapak-bapak di sini. Itik Kak Angel juga diikut sertakan latihan. Ya ampun, ternyata untuk memulai ke titik start harus naik motor, teman. Sebab trek pacu itik kali ini akan diterbangkan dalam kelas 1400 meter. Sudah masuk kelas berat nih. Mantap. Go! Bayangkan teman, di Google saja perjalanan ditempuh dalam waktu 2 menit dengan sepeda motor dan 22 menit jika berjalan kaki. Sedangkan rata-rata kecepatan itik terbang adalah 50 km per jam. Itu artinya jarak 1400 meter bisa dilalui sekitar 1,6 menit saja. WOWBGT. Nah, jika latihan sudah selesai, waktunya main di air. Asik! Selain jago di udara, itik juga jago di air, teman. Sebab bebek atau itik masuk dalam golongan burung akuatik. Selain kaki yang berselaput, bebek dapat mengapung karena berat tubuhnya yang tidak lebih berat dari air. Bahkan bukan hanya berenang, Pochard merupakan jenis bebek yang bisa menyelam. Mandi selesai, waktunya handukan. Salah ya? Cara itik mengeringkan tubuh dengan mengibaskan bulu badannya dan berjemur di bawah matahari. Wah, itu kan
buaya ini memang terlihat kalem teman. Tapi saat memangsa, gerakannya bisa secepat flash. Kilat maksud Otan. Untungnya si Itik gesit menghindar teman. Kamu jangan main di sini ya Itik. Cari tempat main yang aman dan jauh dari si buaya ya. Teman, Otan sekarang lagi ada di kota Amuntai, Kalimantan Selatan. Di sini ada sobat Otan yang terkenal loh, yaitu Itik Alabiung. Saking terkenalnya, sampai-sampai dibikinin patungnya nih. Oh iya teman, Itik Alabio adalah itik asli Indonesia loh. Mereka hidup berkelompok dalam jumlah besar. Secara fisik, bulunya berwarna coklat dengan bintik putih pada seluruh tubuhnya. Paruh dan kaki Itik Alabio juga memiliki warna kuning terang. Sobat Otan ini biasa mencari makan di daerah rawa-rawa. Keong-keong kecil dan binatang amfibi lainnya adalah menu makan mereka. Karena itu, budidaya Itik Alabio di Kalimantan Selatan masih dilakukan secara tradisional. Sobat Otan ini dilepas di rawa dan diangon menggunakan perahu kecil seperti ini. Kira-kira dari 3 sobat Otan ini, siapakah yang layak dinobatkan jadi hewan paling setia sama pasangannya? Apakah si merpati? Atau si buaya? Atau si monkey? Ternyata jawabannya si sangar buaya. Buaya dianggap hewan paling setia karena hanya sekali berjodoh selama hidupnya teman. Rupanya apabila buaya betina mati, si jantan tidak akan mencari penggantinya dan akan memilih hidup sendirian untuk seterusnya. Wow, so sweet. Nggak heran dalam adat pernikahan masyarakat Betawi, ada roti buaya yang dibawa calon mempelai pria. Roti buaya menjadi simbol kesetiaan. Cakep! Buaya itu terlihat marah sekali. Cepat pergi dari sana, Paman. Bahaya! Meskipun memiliki tubuh yang cukup besar, tapi buaya muara ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Tidak hanya menyerang menggunakan kekuatan rahangnya, tapi dia juga bisa menyerang menggunakan ekornya seperti ini teman. Kalau dilihat dari tayangan lambat, buaya akan menyerang ke setiap bagian, baik sisi kanan maupun kiri tubuhnya. Bayangkan saja bagaimana kekuatan kibasan ekor buaya dengan panjang tubuh 4 meter dan bobot kurang lebih 1 ton. Kebayang deh, sepertinya pukulan legenda tinju dunia Mike Tyson aja kalah tuh. Tapi sebentar, kok Otan jadi penasaran dengan keberanian paman yang menghadapi buaya itu? Sebenarnya siapa sih paman ini? Walah, ini kan Paman Jo, salah satu pawang buaya di Jawa Timur. Otan sampai lupa. Abisnya pakaian Paman Jo bikin Otan pangling sih. Keren banget.
sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan sobat Otan yang satu ini. Dia adalah Kevin, buaya muara dengan panjang 4 meter dengan bobot kurang lebih 1 ton. Usianya saat ini sudah memasuki angka 50 tahun loh. Sedangkan yang berwarna hitam ini namanya Leo. Memiliki panjang tubuh 4,5 meter dengan bobot sedikit lebih ramping dibandingkan Kevin. Mereka berdua adalah buaya jantan, teman. Selama di kandang, mereka harus dipisahkan seperti ini. Karena kalau tidak, bisa bahaya. Pasti bertengkar deh. Duh. Manja sekali kamu, Sob. Sampai-sampai makan aja harus disuapin. Melihat aksi Paman Jo memberi makan Kevin, rasa-rasanya bikin jantung Otan mau copot. Ngeri. Loh, ngapain Paman bawa-bawa balon seperti itu? Emang Kevin lagi ulang tahun ya? Atau Leo? Kok nggak undang-undang Otan sih? Wah, apa yang Paman mau lakukan? Kenapa balon itu ditaruh ke dalam mulut Kevin? Ternyata selain kuat, rahang buaya juga menutup dengan sangat cepat tuh. Sekarang kita lihat tayangan lambatnya ya. Hanya sepersekian detik rahang menutup dan menyebabkan balon menjadi pecah. Padahal kalau dilihat-lihat, gigi buaya ini kan nggak begitu tajam ya. Hanya saja mereka memiliki rahang kuat yang bisa merembukan dan mencabik-cabik siapapun mangsanya. Nah, meskipun terkenal sangat agresif, tapi sobat Otan yang satu ini juga termasuk hewan penyabar loh. Terutama dalam menunggu mangsanya lengah. Tuh lihat, mereka nggak langsung terpancing dengan umpan yang diberikan Kak Audrey. Dengan tenang, mereka terus memperhatikan mangsanya sambil bersiap mengambil ancang-ancang untuk melompat. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya mereka siap tuh. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Dan lihat, mereka bisa melompat dengan tinggi bukan? Kalau kita lihat tayangan ulang, mereka mampu melompat hampir setinggi ukuran tubuhnya. Kekuatan lompatan ini bahkan bisa lebih tinggi, tergantung ukuran buayanya tuh. Ketika berada di dalam air, buaya menggunakan kibasan ekornya untuk melompat ke permukaan. Kekuatan ekornya sangat luar biasa, sehingga dia bisa meluncur bagaikan sebuah torpedo dari dalam kapal selam. Tidak hanya melompat, buaya juga menggunakan kekuatan ekornya untuk berenang dan menjaga keseimbangan tubuhnya tuh. Tapi, kalau sedang tidak di dalam air, kira-kira buaya bisa melompat juga nggak ya? Duh, Otan jadi penasaran. Sepertinya Otan butuh bantuan Kak Audrey lagi untuk membuktikannya. Nah, kali ini kita bakalan coba tes lompatan di tempat yang minim air. Lihat, bagian tubuh buayanya masih terlihat dari permukaan kan? Kira-kira mereka sanggup nggak ya melompat seperti ketika sedang berada di dalam air? Mari kita coba. Ayo, kumpul semua. Otan punya makanan enak dan lezat. Siapa yang mau? Dan ya, ternyata mereka masih mampu melompat meskipun tidak berada di dalam air. Lihat bagaimana cara dia melompat dengan tayangan lambat. Selain menegakkan kepalanya, kaki bagian depan dan belakang juga membantunya untuk melompat. Ya, walaupun tidak setinggi ketika di dalam air, nyatanya mereka masih mampu melompat untuk mendapatkan mangsanya tuh. Jadi gimana teman? Sudah terbukti kan kalau
sobat Otan yang satu ini gak cuma pandai berenang, tapi juga jago melompat. Sepertinya kalau ada lomba atletis, kamu bisa mendapatkan beberapa medali deh sob. Teman, perkenalkan, ini Kak Faza, atlet angkat beban yang berasal dari Kabupaten Malang. Meskipun usianya baru 20 tahun, tapi lihat dong masa ototnya. Bukan kaleng-kaleng kan? Saat ini Kak Faza sedang dalam pemusatan latihan untuk kejuaraan daerah yang akan berlangsung gak lama lagi. Kira-kira kalau kita tantang Kak Faza untuk adu kekuatan dengan buaya, mau gak ya? Duh, jangan salah paham ya teman. Maksud Otan bukan untuk bertarung, tapi adu kekuatan dalam hal menyobek daging sapi seberat 7 kg dengan tangan kosong. Daging yang akan kita gunakan adalah daging sapi lengkap dengan uratnya, sehingga akan semakin sulit untuk siapapun mencabik bahkan memotongnya. Ketebalan dagingnya juga cukup lumayan teman, kurang lebih 4-5 cm. Mari kita coba. Sepertinya Kak Faza mengalami kesulitan teman. Setelah beberapa kali mencoba untuk menarik dagingnya, tapi tidak ada sedikit pun kerusakan pada dagingnya tuh. Tampaknya Kak Faza menyerah teman. Baiklah, terima kasih Kak Faza atas waktunya. Selamat berlatih dan good luck buat kejuaraan daerahnya ya. Giliran Leo yang akan mencoba merusak daging tersebut dengan kekuatan rahangnya. Apakah daging akan rusak dengan mudah? Atau Leo juga akan mengalami kesulitan seperti yang dirasakan Kak Faza tadi? Mari kita simak baik-baik ya teman. 1, 2, 3. Silakan Paman Joe. Sekali gigit, daging sapi setebal kurang lebih 5 cm langsung terputus. Padahal Leo seperti tidak menggunakan kekuatan terbaiknya, tapi dagingnya dengan mudah ia rusak. Seperti yang kita ketahui teman, tekanan gigitan buaya ini tak kurang dari 5000 PSI. Jauh lebih berbahaya dibandingkan gigitan anjing Rottweiler, hiu putih raksasa maupun hiena tuh. Wah, selamat ya Leo, ternyata kamu juaranya. Kalau begitu, Otan kasih makan enak deh buat kamu. Selamat makan Leo. Wih, Kaudri sedang bermain dengan anakan buaya tuh. Gemes banget ya kalau masih kecil seperti ini. Bisa dipegang-pegang dan diajak bersuah foto. Tapi meskipun masih anakan, mulut buaya tetap harus ditutup ya, supaya tidak membahayakan siapapun. Lihat saja giginya teman, kecil-kecil tapi tajam kan? Kalau tidak ditutup, bisa saja mereka menggigit atau melukai tangan kita tuh. Aduh, hidup lagi capek-capeknya. Malah jadi terhibur deh kalau lihat foto Sobat Dolpino aneh bin lucu di internet. Tapi kadang ada yang ngebingungin juga sih. Kecanggihan teknologi sekarang jadi bikin susah dibedain mana wujud yang asli, mana yang editan ya kan? Sekarang coba Dolpino tanya. Kalau lihat hewan ini, kira-kira ini hewan asli apa editan? Nah kan? Iya, ternyata Sobat Dolpino ini asli begini loh bentuknya. Emang sih, dia termasuk jarang terlihat. Tapi wujud Sobat Dolpino ini bukan hoax, alias asli no tipu-tipu. Om Editor, coba stop dulu gambarnya.
Nah, kalau begini lebih kelihatan jelas kan? Ada mata, mulut, sama bentuk unik kepalanya. Dolpino kasih bocoran ya. Kalau hewan ini namanya frogfish alias ikan kodok. Wadidaw, bentuknya udah ajaib. Namanya pakai gabungan dua hewan lagi. Jadi sebenarnya kamu itu ikan apa kodok sih Sob? Jangan bikin teman di rumah kepo penasaran deh. Atau jangan-jangan kamu hasil pencampuran DNA kodok dengan ikan Sob? Markicar alias mari kita cari tahu. Dia dinamakan demikian karena punya banyak kemiripan bentuk dengan si kodok teman. Dari segi warna, ikan kodok ini juga ada beraneka macam seperti halnya si kodok. Tuh, ada yang orange, ada yang kuning, merah, hitam, bahkan sewarna dengan batu. Aneka ragam warna ini untuk membantu mereka berkamuflase atau menyaru dengan lingkungan teman. Kamuflase ini gunanya untuk mengecoh para pemangsa sekaligus calon makanannya. Ya, dia jadi nggak terlihat kan? Ikan kodok rupanya punya antena atau sungut di bagian kepalanya teman. Ada yang berbentuk bulu, bahkan ada juga yang berbentuk cacing. Sungut ini bahkan bisa digerak-gerakkan persis cacing hidup. Iya, dia sedang berusaha memancing ikan kecil yang kelaparan datang mendekati cacing palsunya. Ikan kecil yang lugu pasti datang mendekati umpan semenarik itu, tanpa menyadari ada si ikan kodok mengintai dengan sabar. Kalau sudah dekat, lalu hap. Tuh kan, secepat kilat mulutnya melahap. Coba Om Editor, kita kasih lihat tayangan lambatnya. Nah. Wow, langsung deh mulutnya terbuka lebar untuk menghisap apapun yang ada di depannya. Hisapan ini pasti tidak mampu dilawan ikan kecil teman. Misi sukses, perut pun kenyang, mantap. Oh iya, satu lagi nih alasan kenapa dia dinamakan ikan kodok teman. Dia rupanya juga berjalan di dalam air. Jadi dia suka menggunakan sirip depannya untuk melangkah teman. Tujuannya untuk berpindah tempat tanpa terlihat pemangsa. Makanya jadi terlihat seperti kodok yang punya kaki juga kan? Bener-bener ajaib kamu Sob. Nah, ada satu lagi nih Sobat Dolpino yang kadang disangka hasil pencampuran DNA juga nih. Coba bayangkan kalau DNA ikan digabungkan dengan DNA buaya. Apa ya jadinya? Ini dia si alligator gar alias ikan buaya. Nah kan, kamu ikan apa buaya? Bingung kan? Tuh, lihat teman, giginya malah mirip dinosaurus. Sobat Dolpino ini memang dikenal sebagai ikan primitif teman. Pantesan ciri fisiknya memiliki kesamaan sama si buaya. Coba ya, kita bandingkan sama si buaya sepit atau senyulong ini. Nah, moncongnya sama persis kan? Serem kamu Sob. Bukan kaleng-kaleng teman, mirip seperti buaya beneran. Dia juga terkenal karena kebuasan dan kerakusannya memangsa ikan lain. Teman di rumah lihat kan, bentuk moncong dan giginya memang didesain mampu menjangkau apapun yang ada di sekitarnya. Namun untuk memastikan serangannya tepat sasaran, posisi mangsa harus benar-benar terlihat oleh jangkauan pandangan matanya. Ikan dengan nama ilmiah Atraxosteus patula ini sebenarnya satwa asli dari Amerika Utara teman. Sayangnya nih, keberadaannya di Indonesia bisa berbahaya bagi satwa lokal kalau dilepas liarkan. Buat kalian yang belum tahu apa dampak negatifnya ikan invasif, nih Dolpino buktikan ya seberapa ganas dan berbahaya alligator gar dalam sebuah ekosistem lingkungan. Anggap saja ikan-ikan kecil ini adalah penghuni asli sungai di Indonesia. Ketika si ikan buaya ini mulai lapar, dia akan mendekat pelan-pelan mengincar mangsanya. Dan strike! Kalian lihat,
Apa yang Dolpino lihat kan? Cepet banget serangannya. Langsung sekali hap, ikan kecil itu masuk dalam mulutnya. Tuh kan, kelihatannya aja dia anteng-anteng bersahabat. Tapi sekalinya ada ikan yang mendekat, langsung disambar tanpa ampun.